Oke guys, ini hasil akhir dari spek skema tipe SP. Tanpa berlama-lama guys, kita langsung next ke videonya untuk pembahasannya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back my channel Hari Tunggal. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang skema setrum ikan tipe SP atau PS semi. Sama saja guys, hanya perbedaannya cara penggulungannya saja guys. Oke, untuk kali ini ada skema di depan saya. Ini skema tipe SP. Ini SP atau PS. Di sini ada skemanya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu tentang bahan yang diperlukan ataupun jenis-jenis bahannya, dan juga tentang bagaimana spek ataupun skemanya, jalur-jalurnya guys. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorial pembahasannya, jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa berkembang. Caranya like, comment, share, and subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman semua menjadi orang pertama yang mengetahui tentang pembaruan dari channel ini guys. Serta agar kita bisa sama-sama saling belajar tentang teknisi atau cara-cara membuat setrum ikan, serta berbagi hiburan bagaimana kita cara menangkap ikan dan uji TKP nya guys. Oke guys, kita lanjut untuk pembahasannya guys. Oke guys, sekarang kita akan lanjut tutorial ke pembahasannya guys. Yang pertama di sini kita akan mengenal kawat. Nah, untuk kawat ini guys, di sini untuk sekundernya itu tipe SP yang dililit duluan sekunder baru primer. Nah, untuk kawat sekundernya di sini saya menggunakan sekunder 1,5 mili sebanyak 7 sub SP. Oke, kelihatan guys. Dan nomor 2 untuk primernya di sini. Oke, tadi ada kesalahan guys. Untuk sekundernya 0,5 mili sebanyak 7 sub dan primernya 1,5 mili sebanyak 5 SP 5 sub. Oke guys, ini primernya 5 sub, sekundernya 7 sub. Oke guys, ini untuk ukur kawatnya. Dan untuk besi kerennya guys, di sini besi kerennya panjangnya 10 cm yang terlilit 8 cm. Kita bagi pembatas di sini. Dan untuk kelebarannya di sini lebarnya 2 cm. Lebar dan tingginya sama 2x2. Dan untuk kondensor di sini kita gunakan kondensor. Kalau saya ini kondensor yang biasa, ukurannya 0,25 mikrofarad, 0,25. Oke, sekarang kita akan coba merakitnya lagi guys. Perhatikan baik-baik ya guys, sebelum kita lanjut ke perakitannya. Jangan di skip karena nanti takutnya teman-teman semua gagal paham lagi, karena banyak saudara atau sahabat kita yang gagal paham karena sebenarnya penjelasannya sudah detail, cuman mungkin dikarenakan di skip jadi tidak paham. Dan kebanyakan yang tidak paham itu di saklar guys. Cara merakit saklar dari skema setrum ini kebanyakan gagal guys. Mereka bingung untuk saklar dan kebanyakan saklarnya panas, tetap platinanya ini membara guys. Nah, itu kebanyakan yang bertanya guys. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tutorial cara menyusun speknya guys. Oke, yang pertama kita mulai dari spek primer.
awal dari primer ini. Awal dari primer ini kita gabung ke jalur pada min aki. Pada min aki. Sekarang untuk jalur primer 2 nya atau akhir dari primer kita gabung dengan awal pada sekunder. Oke guys, kita gabung dengan sekunder. Primer akhir kita gabung dengan awal sekunder ini. Sekarang kita akan gabung lagi dengan sumbu kondensor. Ini kita gabung lagi dengan sumbu kondensor dan kita akan gabungkan lagi dengan platina diam. Oke, kita gabung dengan platina diam. Oke guys, sekarang kita gabung lagi dengan platina diam. Kita gabung dengan platina diam. Ini platina diamnya. Oke. Nah, ini yang kita gabung guys. Perhatikan baik-baik. Ini akhir dari primer, kita gabung dengan awal sekunder. Ini kita gabung dengan sumbu kondensor. Dan kita gabung lagi dengan platina diam. Ini dari ini semua kita gabung lagi satu kabel. Kita gabung satu kabel lagi, kita ambil satu kabel untuk sebagai stick. Guys, ini sebagai stick menuju sini guys, arus listriknya. Oke, arus listriknya guys. Lalu untuk selanjutnya guys, kita bahas untuk sekunder akhirnya. Sekunder akhir ini guys, jalurnya kita ambil untuk stick bagian stick kiri atau jaring. Oke. Nah, stick kiri atau jaring akhir dari sekunder. Stick kiri atau jaring. Lalu kita lanjut untuk bodi kondensor. Ini bodi kondensor ini guys. Ini. Untuk bodi kondensor ini jalurnya semua bodi kondensor ini platina getar. Platina getar. Platina getarnya kita gabungkan dengan bodi kondensor. Oke, ini kita gabung dengan bodi kondensor. Oke, lalu dari bodi kondensor ini kita ambil untuk saklar. Perhatikan baik-baik teman-teman, kita ambil untuk saklar. Nah, disinilah letak bagaimana pengambilan saklarnya guys. Ini saklarnya untuk saklar bawah nih. Dan satu kabel netral kita ambil, satu kabel netral sebagai plus aki. Oke, sebentar.
Bentar guys ya, ini mohon maaf kalau skema atau gambarnya kurang baik karena yang membuatnya bukan seorang pelukis ya. Nah ini jalur plusnya sebagai saklar. Nanti jika ini dipencet, ini tombol pencetnya, ini tombol on off, dia akan menggetarkan platina ini. Oke guys, nah ini untuk speknya ataupun penjelasannya sebenarnya sudah selesai guys. Ini sudah bisa kita gunakan. Ini setrumnya sama, skemanya ataupun perakitannya sama dengan skema ini. Nanti untuk cara perakitan ini atau skemanya ini guys, kita akan bahas next video selanjutnya. Oke, ini tadi yang untuk penjelasannya. Sekarang kita akan membahasnya guys. Oke, ini skemanya sudah selesai, sekarang kita akan coba bahas. Oke, yang pertama untuk pembahasan saklar nih. Di sini saya akan jelaskan total real buat teman-teman semua. Saya akan bagikan ilmunya. Mengapa saklar cepat panas? Oke. Di sini penyebab saklar panas itu rata-rata sahabat kita sudah berbagai daerah saya tanyakan, banyak yang juga bertanya sama saya menggunakan besi biasa. Sebenarnya untuk saklar ini kalau bisa dan diusahakan gunakan saklar di sini untuk sebagai tombol pencet ini gunakan besi kuningan. Jadi kalau besi kuningan itu dia pengantar arusnya tidak terlalu banyak, dan di sini juga dia tidak akan mudah cepat panas jika memakai besi kuningan atau tembaga yang kuning di sini. Jadi dia tidak terlalu banyak mengeluarkan arus listrik di sini. Jadi pengantar listriknya teredam karena besi tembaga ataupun besi kuning. Oke. Nah, itu untuk perakitan saklarnya supaya tidak panas. Sekarang penyebab kedua, platina membara ataupun panas. Sebenarnya platina ini tidak berpengaruh sepenuhnya dari kondensor. Seperti biasa saya jelaskan di video saya hanya bisa mampu menggunakan terkadang 4 kondensor saja platinanya tidak membara. Dikarenakan apa? Setelan platina dan besi kerennya ini itu harus kita sesuaikan. Untuk setelan PSMI atau SP itu besi platnya ini jangan terlalu keras, harus agak lentur, karena tipe PS ini dia untuk setelan arusnya tidak terlalu banyak. Beda dengan tipe primer ini harus agak keras sedikit platnya karena dia mengandung ampere untuk kita keluarkan arusnya. Nah, untuk juga setelan kondensor, kalau sekiranya buat teman-teman semua saran saya ini paling sedikit gunakan 6, paling banyak maksimalnya 10 ataupun 12 maksimalnya. Itu sudah berkurang untuk pakaian 1 aki. Untuk spek 2 aki gunakan sekitar 15 kondensor, itu paling maksimalnya lah. Itu akan sudah mampu meredam ini guys, platina ini. Makanya terkadang platina itu membara dikarenakan apa, besi keren yang berlebihan tidak mampu bergetar dan terlalu kaku, bisa hingga membuat peredaman api di sini bertahan, jadi membuat pembakaran di output dari platina ini besar guys. Dan itu jika platina di sini besar membara, jalur output untuk setik ini nih dan di sini itu mengecil jadinya guys. Jadi kecil, yang tadinya wattnya menjadi 500, 700, 800 watt ataupun 1000, dia akan berubah sekejap karena platinanya membara di sini. Dia berubah sekejap guys, menjadi yang pernah saya tes watt di strum saya itu sekitar 700-800 wattnya. Platinanya membara di sini menjadi hanya 200. Dan ikan wader pun gak bakal mati atau ikan putihannya guys. Nah, jadi usahakan platina ini pengapainya harus kecil sekali.
jadi jalur outputnya yang dikeluarkan dari jalur stick ini besar. Oke guys, jadi paham semuanya guys ya. Dan bagi sahabat semua atau saudaraku semua yang belum paham lagi juga, bisa langsung komen di kolom komentar nantinya. Oke, mungkin cukup kali ini aja pembahasan kita tentang skema IPSP atau PS semi untuk setrum ikan. Buat teman-teman semua, jangan lupa dukung terus channel Heri Tunggal. Caranya like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan buat teman semua, jika ingin pesan setrum ikan, bisa langsung hubungi nomor WA saya yang saya akan letakkan di link deskripsi dan di videonya nanti di sini guys, di pojok kiri video. Oke buat teman-teman semua, semoga semua ilmu yang saya akan berikan buat teman-teman semua bermanfaat dan bisa kita sama-sama saling belajar tentang teknisi setrum ikan, serta sama-sama saling memahami ataupun saling mengerti tentang pembelajaran. Untuk buat para senior, jika ada setiap kesalahan dalam spek saya bisa di komen agar bisa saling menambah ilmu bagi diri saya. Oke, mungkin cukup kali pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya.